dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjutkan ayat ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu dan mencari aku. Bersama-sama kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosya.
pemahaman tentang Kamis Putih. Saudara, Kamis Putih itu adalah hari raya terakhir sebelum Triduum. Jadi yang dimaksud dengan Triduum ini adalah hari Paskah yang meliputi yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Jadi jangan hanya Paskahnya yang diloncat ya, tapi baik Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Sabtu Sunyi ya, itu kita terus-menerus sebagai umat Tuhan datang ke gereja, datang beribadah, datang berdoa. Dengan demikian, liturgi Kamis Putih itu merupakan penutup masa Prapaskah. Dalam liturgi Kamis Putih, gereja merayakan perjamuan malam terakhir. Nah, jadi kita bersyukur saudara, walaupun pada saat ini kita tidak ada ya di zaman Yesus dulu, tapi kita melalui peristiwa Kamis Putih ini mengenang kembali, mengingat kembali apa yang terjadi pada zaman Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Dan yang dilakukan oleh Yesus sebelum masuk ke dalam perayaan perjamuan malam terakhir, seperti tadi juga ada dramanya, ya. Di sana dilaksanakan apa yang namanya pembasuhan kaki para muridnya. Jadi perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus tersebut, kemudian itulah yang menjadi dasar teologis gereja untuk merayakan sakramen perjamuan kudus ya. Makanya sekarang kita sebagai umat Tuhan merayakan perjamuan kudus di hari Kamis Putih, tapi nanti pada waktu Paskah kita kembali merayakan perjamuan kudus. Paling tidak perjamuan kudus pada Kamis Putih ini mengingatkan kita akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Nah saudara, pada perjamuan malam terakhir sebenarnya Yesus sudah sadar. Sadar apa? Sadar bahwa kematiannya itu sudah dekat. Untuk itulah menjelang akhir hayatnya ini, Yesus melakukan sesuatu yang sangat berarti. Bukan untuk Yesus ya, tapi terutama untuk kita, untuk para muridnya dan untuk kita. Kita belajar bagaimana di dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk belajar meneladani apa yang Yesus inginkan. Apa itu? Yaitu kerendahan hati. Jadinya kita melihat di sana bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi ini sangat dicatat jelas ya di sini oleh Injil bahwa Yesus merendahkan diri untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Kalau kaki-kaki kita sekarang masih cukup bersih ya, Bapak Ibu ya. Sekotor-kotornya kaki kita sekarang ini jauh lebih kotor sebenarnya kaki-kaki dari para murid yang lalu ya. Tapi itu dilakukan oleh Yesus untuk memberikan satu teladan yang berharga. Bagaimana dia sebagai Tuhan, tapi juga sebagai guru merendahkan dirinya di hadapan para muridnya. Tujuan utama Yesus membasuh kaki para muridnya itu adalah memberi keteladanan agar setiap umat yang percaya saling merendahkan diri walau mereka ada di dalam kondisi dilukai dan bahkan dikhianati. Jadi merendahkan diri ini juga bukan berarti bahwa kalau saya senang, saya suka gitu ya, saya mau deh merendahkan diri. Seperti misalnya tahun lalu ya kita melaksanakan pembasuhan kaki gitu ya, dengan umat diajak mengikut pembasuhan kaki. Ya, sepertinya melakukan itu ringan, bahkan ada yang tidak mau begitu, jangan Bu. Baik kalau yang membasuhkan kaki itu pendeta gitu ya, jangan Bu gitu. Tapi saudara, tentu apa yang dimaksudkan Yesus ini bukan seremonial ya, bukan ritual, tetapi hal yang mau mengajak saudara
memberikan perintah baru. Isi perintah baru dari Yesus tersebut adalah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, apa yang kita bisa tarik ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, lalu kemudian dilanjutkan, Yesus memberikan perintah baru. Dari sini kita bisa menangkap makna dari apa yang terjadi dari peristiwa itu, yaitu bahwa ada keselarasan antara kerendah hatian dengan kasih. Ada keselarasan antara kerendah hatian dengan kasih. Kerendah hatian itu menghadirkan kasih, dan sebaliknya kasih terwujud dalam kerendahan hati. Atau sebaliknya, kita tidak mungkin memiliki kasih yang tulus tanpa kita mau rendah hati, dan memiliki rendah hati yang tulus tanpa sungguh-sungguh mengasihi. Jadi ini dua hal yang sangat mengikat erat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi ya saudara, kalau ada misalnya sikap hidup yang baik kelihatannya, tetapi terjadi di luar kerendahan hati dan juga kasih, sebenarnya sikap hidup yang baik itu sesungguhnya hanya kepura-puraan belaka. Dan ini banyak terjadi. Kelihatannya baik, kelihatannya manis dilihat, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam isi hatinya, apa yang ada di belakang pikirannya. Oleh karena itu, setiap sikap baik itu juga harus didasarkan pada rendah hati dan juga kasih. Namun kembali kita bertanya di sini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah yang Tuhan Yesus katakan itu adalah perintah baru? Apakah memang saling mengasihi itu merupakan perintah yang baru? Saudara, di dalam Perjanjian Lama, perintah saling mengasihi itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita membaca di dalam Imamat 19 ayat ke-18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi di mana letak barunya itu? Kok Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah saling mengasihi itu adalah perintah baru? Padahal di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama jelas terlihat perintah saling mengasihi itu sudah ada. Setelah hukum Taurat